Halo semua, kami dari kelompok 5 kali ini akan memaparkan hasil review jurnal atau paper yang kami kerjakan. Tapi sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu beberapa anggota dari kelompok ini. Yang pertama, ada saya sendiri, Yohana NIM 67 2017 335, teman saya Matius, NIM 67 2018 239, dan teman saya yang satunya Gilbert, NIM 67 2018 241. Untuk mereview jurnal atau paper, ada beberapa outline yang kami pilih. Yang pertama, introduction. Yang kedua, relate work. Yang ketiga, metodologi. Keempat, experiment and result. And kelima, conclusion. Introduction atau pengantar. Penelitian dengan judul An Evaluation of the Wisconsin Breast Cancer Dataset Using Ensemble Classifiers and RFE Feature Selection Technique yang dituliskan oleh Sulaiman X. Abdul Karima dan Zainab Oloron Bukademi Abdul Kariman. Penelitian ini memiliki konteks kanker yang merupakan sekelompok penyakit yang besar yang dapat dimulai di hampir semua organ atau jaringan tubuh yang memiliki sel-sel abnormal dengan menggunakan literatur berupa grafik tren kanker payudara pada tahun 2040. Dalam penelitian ini dijelaskan definisi atau batasan masalah umum yang terjadi, yaitu pengklasifikasi ML Ensemble Extreme Gradient Boosting atau XG-BOOST, dan juga Random Forest atau RF classifier yang digunakan untuk menguji WBCD. Tujuan dari penelitian ini juga untuk mengidentifikasi pola yang berbeda dalam dataset dan kemudian membuat suatu prediksi. Yang kedua, related work. Related work yang pertama yaitu penelitian dengan judul Diagnosis Kanker Payudara pada 3 dataset berbeda menggunakan multi-classifier. Pada penelitian ini digunakan data mining WK, dan pada penelitian ini juga digunakan 5 classifier yang berbeda, yaitu ada classifier NB, MLP, J48, SMO, dan IBK. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa classifier dengan akurasi terbaik yaitu classifier SMO, dengan persentase akurasi sebesar 96,9957% dan disusul oleh classifier IBK yang memperoleh hasil akurasi sebesar 94,5637%. Dan berikutnya, classifier dengan hasil akurasi tertinggi yaitu J48 dan MLP dengan persentase akurasi sebesar 97,568%. Dan yang paling terakhir yang memperoleh hasil akurasi paling terendah yaitu classifier NB dengan persentase nilai akurasi sebesar 95,8512%. Related work yang berikut yaitu penelitian dengan judul membandingkan kriteria kinerja beberapa pengklasifikasi mesin learning yaitu RIP3, RBF Network, dan Simple Logistic. Pada penelitian ini data dikumpulkan dan data yang digunakan sebanyak 286 baris dan masing-masing dari data tersebut memiliki 10 atribut. Dan dari penelitian yang sudah dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa classifier Simple Logistic memiliki tingkat akurasi paling terbaik, yaitu dengan nilai akurasi sebesar 74,5%. Dan related work yang berikut yaitu penelitian dengan judul klasifikasi kanker payudara menggunakan 2 pengklasifikasi machine learning, yaitu KNN dan NB. Dan pada penelitian ini menggunakan data WBCD. Dan dari penelitian yang sudah dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa
classifier KNN merupakan classifier yang lebih baik dengan memperoleh nilai akurasi sebesar 97,51% jika dibandingkan dengan classifier NB. Karena classifier NB memperoleh hasil akurasi terendah yaitu 96,19%. Namun, dalam hal eksekusi, NB mempunyai hasil eksekusi yang lebih pendek daripada classifier KNN. Related work yang terakhir yaitu penelitian dengan judul penggunaan beberapa algoritma machine learning untuk memprediksi dan diagnosis kanker payudara. Nah, penelitian ini melakukan perbandingan terhadap beberapa algoritma yang berbeda, yaitu antara lain ada algoritma SVM, ANN, dan NB. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menilai suatu kebenaran dari setiap algoritma yang dipakai dalam mengklasifikasikan data kanker. Dan dari penelitian yang sudah dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma yang mempunyai hasil akurasi tertinggi yaitu algoritma SVM dengan nilai akurasi sebesar 96,72% dengan tingkat kesalahan terendah. Dan semua percobaan yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan bahasa pemrograman Python. Yang ketiga yaitu metodologi. Metodologi yang pertama yaitu random forest. Nah, random forest ini digunakan untuk karya pendek dengan cara menggabungkan output dari beberapa pohon keputusan untuk membentuk suatu ensemble hutan pohon tersebut, di mana hal tersebut didukung dengan suatu argumen bahwa yang memiliki pohon keputusan tunggal dapat menghasilkan suatu keputusan tertentu atau model yang sangat sederhana. Nah, adapun gambar dari cara kerja dari random forest itu sendiri, dan cara kerja dari random forest dapat dilihat pada gambar 2 pada slide berikutnya. Nah, pada slide ini kita dapat melihat bahwa di situ ada tertera gambar 2. Nah, di mana gambar 2 menggambarkan cara kerja dari random forest itu sendiri. Dan perlu kita tahu bahwa terdapat salah satu alasan utama dalam penggunaan random forest untuk deteksi kanker, yaitu random forest mempunyai kemampuan tersendiri untuk menangani data yang minoritas. Dan pengklasifikasi random forest didasarkan pada suatu metode rekursif di mana setiap iterasi melibatkan pengambilan satu sampel acak ukuran N dari dataset yang digunakan dengan melakukan penggantian dan sampel acak lain dari prediktor tanpa melakukan penggantian. Nah, dan untuk penghitungan pada random forest itu sendiri dibuat pada pohon yang digunakan dalam mengklasifikasikan suatu output. Dan tahap selanjutnya, kasus dapat diklasifikasikan berdasarkan suara mayoritas dari pohon keputusan itu sendiri. Metodologi yang berikut yaitu Extreme Gradient Boost. Nah, pada slide ini kita dapat melihat dengan jelas bahwa di mana di slide ini sudah tertera gambar 3, di mana gambar 3 merupakan gambar yang menggambarkan atau menunjukkan cara kerja dari metode Extreme Gradient Boost ini sendiri. Nah, untuk penjelasan tentang metode Extreme Gradient Boost, kita dapat menjelaskan di slide berikutnya. Metode Extreme Gradient Boost atau XGBoost ini digunakan pada pekerjaan yang singkat dengan tujuan agar sukses membangun suatu pohon keputusan dengan setiap koreksi untuk mengurangi kesalahan-kesalahan yang terjadi sebelumnya. Dan studi terbaru dari para peneliti mampu menyoroti bahwa beberapa pengklasifikasi memiliki tingkat keberhasilan yang lebih dalam melakukan klasifikasi jika dibandingkan dengan klasifikasi yang lainnya. Dan XGBoost merupakan salah satu metode yang dikategorikan sebagai salah satu pengklasifikasi tersebut yang dapat memperoleh tingkat keberhasilan yang lebih dalam melakukan suatu klasifikasi. Nah, pengklasifikasi XGBoost ini dirancang untuk meningkatkan kecepatan komputasi dan efisiensi mesin yang dapat digunakan dalam melakukan suatu percobaan pada penelitian. Metodologi yang terakhir yang digunakan pada penelitian ini yaitu Recursive Feature Elimination atau RFE.
Nah, RFE sendiri merupakan teknik seleksi yang diadopsi dan dipakai dalam penelitian ini, di mana RFE bekerja dengan menghilangkan atribut dari dataset secara rekursif dan dapat membangun classifier pada atribut yang tersisa dengan menggunakan akurasi pengklasifikasi untuk menentukan atribut mana atau kombinasi atribut yang akan berkontribusi secara sangat signifikan dalam memprediksi suatu kelas sasaran. Eksperimen dan result atau hasil yang dihasilkan dari jurnal ini yaitu dataset kanker dibagi menjadi rasio 80/20, 80% sebagai training sets dan 20% sebagai test set untuk mengevaluasi dua klasifikasi yaitu random forest dan XGBoost. Dataset berjumlah 699 dengan data hilang sebanyak 16 sehingga dataset yang dapat digunakan untuk training adalah sebanyak 683. Kemudian untuk klasifikasi random forest dan XGBoost dievaluasi menggunakan metrik akurasi, precision, recall, dan F1 score. Berikut ini ada tabel ringkasan mengenai hasil pada percobaan pertama, di mana untuk klasifikasi dari XGBoost lebih baik dibandingkan dari random forest. Percobaan kedua menggunakan fitur RFE untuk mengurangi semua kumpulan data fitur hingga 5 fitur terbaik. Eksperimen mengikuti pola percobaan pertama, namun pemilihan fitur dilakukan sebelum normalisasi min-max. Berikut adalah tabel ringkasan hasil pada percobaan kedua, di mana pada hasil ini kualifikasi XGBoost masih lebih baik dari random forest, dan untuk hasil 4 matriksnya akurasi, precision, recall, dan F1 score itu untuk XGBoost hampir semuanya itu 99% ke atas. Pada tabel 5 mengungkapkan bahwa mengklasifikasi XGBoost dengan RFI dapat memprediksi semua data malignant atau tumor ganas dengan benar selama percobaan. Dan di sini dapat dilihat di gambar nomor 4, itu adalah perbandingan antara classifier random forest dengan XGBoost, di mana untuk percobaan pertama matriks XGBoost lebih bagus, dan percobaan kedua klasifikasi XGBoost masih bagus dibandingkan random forest. Pada gambar tabel 6 menampilkan beberapa penelitian sebelumnya dan hasil yang ditunjukkan untuk XGBoost dan RFI pada penulisan jurnal ini lebih baik dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, yaitu metrik akurasinya berada di angka 99,02%. Conclusion atau kesimpulan. Untuk menganalisis data medis, tersedia juga berbagai pendekatan pembelajaran mesin. Nah, tantangan utama dalam penelitian in-domain sedang mengembangkan penglasifikasi yang akurat dan efisien untuk kedua mesin tersebut, yaitu XGBoost dan juga RF, untuk didiagnosi kanker Wisconsin dataset kanker payudara. Nah, untuk membandingkan efisiensi dan efektivitas penglasifikasi dengan semua dan mengurangi fitur dataset dalam hal akurasi, presisi, recall, dan juga F1 score, dapat disimpulkan bahwa XGBoost yang menggunakan fitur terbaik dari dataset memiliki akurasi 99,02% dan mengungguli semua fitur lainnya penglasifikasi. Selanjutnya untuk rekomendasi penelitian berikutnya atau selanjutnya yakni ML Ensemble itu dapat juga diperpanjang dengan menerapkan pengklasifikasi ML lainnya dan juga teknik pemilihan fitur yang berbeda-beda atau bermacam-macam pada dataset tersebut, sehingga akan memungkinkan untuk menemukan perbedaan atau perbandingan teknik yang tentu saja berbeda dengan yang diadopsi oleh peneliti lain dalam studi mereka yang
berbeda-beda juga.